Halo sahabat Artasindo. Kembali lagi di Artasindo TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasi supaya update terus video menarik lainnya. Nadiem Makarim, sosok di balik Gojek, kini terjerat kasus korupsi laptop Chromebook senilai hampir 10 triliun rupiah. Di tahun 2010, Nadiem mendirikan Gojek, yang berkembang pesat menjadi dekakorn Asia Tenggara. Prestasi ini membawanya masuk kabinet Jokowi periode kedua 2019 sampai 2024. Sebagai menteri, Nadiem meluncurkan program digitalisasi pendidikan, pengadaan 1,2 juta Chromebook. Ia beralasan Chromebook lebih murah 10-30% dan aman bagi siswa. Saya sangat excited mengenai program pendidikan teknologi di Indonesia. Excited karena alasan pertama adalah ya itu memang bidang saya sebelumnya. Jadi saya sedikit bias ya. Itu harus saya akui. Tapi keduanya adalah menurut saya kalau Indonesia ini ingin maju, yaitu memang visinya Pak Presiden untuk kita menjadi SDM yang unggul. Kita tidak mungkin bisa melakukannya hanya dengan mengikuti jalur yang sama seperti negara-negara lain. Tahun 2025, Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi. Penggeledahan dilakukan di kantor Gotoh hingga apartemen mantan staf Sus. Nadiem dipanggil berkali-kali untuk diperiksa. Pada 4 September 2025, Nadiem resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ia ditahan di Rutan Salemba, dengan kerugian negara ditaksir hampir 2 triliun rupiah. Sehubungan dengan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan surat, serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampisus, pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Opini publik terbelah. Jakarta Post menyebut skandal ini sebagai jatuhnya pujaan teknologi. Sementara Nadiem mengklaim program Chromebook tetap efisien dan sesuai regulasi. Transparansi dan azas meminimalisir
konflik kepentingan menjadi prioritas utama dalam proses pengadaan ini. Kami dari awal proses mengundang Jamdatun, mengundang Kejaksaan untuk mengawal dan mendampingi proses ini agar proses ini terjadi secara aman dan semua peraturan telah terpenuhi. Dari ikon startup hingga tersangka korupsi, kisah Nadiem Makarim menjadi pelajaran bahwa inovasi tanpa integritas bisa runtuh secepat cahaya.